Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28920 50058 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMM. Baik, kita langsung saja ke materi, yaitu pasar uang syariah. Pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yaitu sebagai sarana bagi investor dalam melakukan investasi, di samping sebagai sarana mobilisasi dana bagi pihak yang membutuhkan dana. Namun, pasar uang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan modal, baik dari segi jangka waktu instrumen, diperjualbelikan, tempat penjualannya, serta tujuan para penjual dan pembelinya. Perbedaan tersebut antara lain: yang pertama, terletak pada instrumen yang diperjualbelikan. Pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun dan merupakan pasar likuiditas primer. Sebaliknya, dalam pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi permanen. Yang kedua, terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek, sedang pasar uang tempat transaksinya abstrak. Yang ketiga, terletak pada struktur organisasinya. Pasar modal adalah pasar yang terorganisasi karena di samping memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal, yaitu Bapepam LK. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang tidak terorganisasi. Dan yang keempat, terletak pada tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Dalam pasar uang, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan modal jangka pendek. Sedangkan pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Pasar uang atau money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, yaitu pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Kedua, memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, Repurchase Agreement Repo atau SBSN, Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah atau PUAS, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh Bank Indonesia. Repurchase Agreement SBIS yang disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah BUS atau Unit Usaha Syariah UUS dengan agunan SBIS Collateralized Borrowing. Selanjutnya, SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Lalu, Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati dalam Standing Facilities Syariah. PUAS atau Instrumen Pasar Uang Syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank
berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yaitu surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Pasar uang antar bank atau sering juga disebut interbank call money market merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek, yang pada umumnya digunakan untuk menghindarkan bank dari status kalah clearing. Kalah clearing artinya sebuah bank kekurangan dana untuk membayar kepada nasabahnya. Instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh bank syariah atau unit usaha syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antar bank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dana kepada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang menghasilkan bunga. Peserta PUAS adalah bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana, sedangkan bank konvensional hanya dapat menanamkan dananya. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 37 DSN MUI 2022, pengertian pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasal 1/4 Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8 PBI 2000 memberikan definisi PUAS yang lebih teknis, yaitu kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip mudorobah